Ghazali, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita. Ketentuan menjadi imam atau makmum itu ada 8. Yang pertama, aykhaffifas shalah. Imam itu harus meringankan salat. Yang dimaksud dengan meringankan salat itu tidak tafrid dan tidak ifrad. Artinya tafrid itu adalah meringankan sholat tanpa menghilangkan tumak nina ketika gerakan sholat, dan juga tidak menghilangkan bacaan-bacaan atau tidak menghilangkan makhorijul huruf di dalam bacaan-bacaan, tidak menghilangkan tajwid. Itu yang disebut dengan apa? Meringankan sholat. Jadi tidak menghilangkan tumak nina. Jadi kalau ruku ya tumak nina dulu, kemudian baru bangun, i'tidal tumak nina, sujud tumanina. Jadi tidak menghilangkan itu. Yang kedua, bacaannya harus betul. Bukan alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Betul seperti itu. Itu namanya apa? Itu namanya tafrid. Dan tidak ifrad. Ifrad artinya berlebihan. Yang maksud dengan berlebihan, pertama, secara kuliah itu membaca surat-surat yang panjang, surat Al-Baqarah misalnya, surat Al-Maidah, Al-Imran, itu ya. Atau bacaan-bacaan yang lebih dari 30 ayat. Rasulullah kalau duhur 30 ayat. Kalau asar 15 ayat. Semakin banyak jamaah, maka semakin persedikit surat-surat yang dibaca, perpendek. Menggunakan surat-surat yang pendek atau yang disebut dengan qasrul mufassal, seperti surat Al-Buruj, Al-Insyirah, Ad-Duha. Kalau perlu Al-Falaq, An-Nas, itu ya. Semakin banyak jamaah, maka semakin harus diperingan sholatnya. Yang kedua, tidak boleh menambah bacaan-bacaan doa di dalam tasyahud atau di dalam sujud imam itu. Harus standar sesuai dengan bacaan-bacaan yang sudah lumrah dipakai di dalam sholat. Itu ya. Itu namanya tafrid dan ifrad. Itu yang pertama. Yang kedua, ketentuan menjadi imam itu la yukabbiru, tidak bertakbir, malam yafrugil muadzin, sebelum muadzin itu merampungkan minal iqamah, dari iqamah. Wa malam yastawi, dan tidak lurus as-sufufu, saf-saf makmum. Itu yang ketiga, yaitu yang kedua. Ketentuan jadi imam yang kedua itu adalah tidak bertakbir sebelum makmum, sebelum muadzin selesai iqamah, dan sebelum makmum itu lurus barisannya, sempurna barisannya. Ini ya. Makanya imam dalam sholat itu seperti jenderal. Ini kamu tahu ini tempatnya imam sholat itu apa namanya? Kan setiap masjid, setiap mushola itu tempat imam itu khusus ya. Itu apa namanya ini? Bukan mimbar. Mimbar itu tempat orang khutbah, mimbar namanya itu. Hah? Apa? Kubah di atas. Masa imam sholatnya di atas? Itu apa namanya? Mihrab. Mihrab itu artinya apa? Tempat berperang, alat berperang, tempat berperang. Artinya apa? Imam itu jadi imam, orang jadi imam sholat itu adalah seorang jenderal yang memimpin pasukannya, makmumnya untuk berperang melawan segala godaan, baik godaan nafsunya atau godaan setannya, di dalam rangka menuju kepada Allah. Makanya sebelum berperang melawan setan dan melawan hawa nafsunya, dia berbalik dulu kepada makmum. Luruskan dulu safnya. Nih ya. Kalau ada celah-celah, yang celah-celah itu dirapatkan. Yang di belakang maju. Kalau perlu tolong HP dimatikan. Kalau enggak, kamu matikan. Begitu. Harus tegas imam itu ya. Tapi jangan seperti itu juga ya. Tolong HP dimatikan. Kalau ada yang berbicara, jangan berbicara.
sholat hendak akan segera dilaksanakan. Jadi biasa imam mengatakan sawu sufufakum, itu artinya apa? Luruskan, sempurnakan saf-saf kalian. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, karena lurusnya, sempurnanya saf itu min iqamati sholah, termasuk kesempurnaan pelaksanaan sholat jamaah. Kalau ada makmumnya satu ke depan satu ke belakang tidak lurus, itu fadilah sholat jamaahnya dikurangi itu. Makanya kata Rasulullah, kalau ada celah-celah shaf di antara kalian segera isi. Kenapa? Kalau nggak diisi akan diisi dengan setan. Setan itu seperti anak kambing yang kemana-mana mengganggu orang sholat. Jadi luruskan shaf, rapatkan dan luruskan, matikan HB. Harus harus diatur betul. Kalau misalnya di belakang imam itu anak kecil misalnya, itu tolong yang di belakang saya itu diganti, yang kamu yang lebih besar, yang lebih senior maju di sini di belakang saya, yang kecil di belakang. Kenapa? Takut nanti saya itu hadas kecil, nggak bisa melanjutkan sholat, saya berhenti, yang di belakang saya yang lebih tahu tentang hukum Islam bisa langsung menggantikan saya sebagai imam. Harus diatur demikian. Jangan langsung moro-moro, hayya 'alas shalah fala qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Langsung imam menghadap ke barat, ke kiblat, Allahu akbar. Makmumnya kocar-kacir, masih ada yang makan geprek, masih ada yang bergurau, masih ada yang saling dorong. Ayo maju ke depan, enggak ke belakang. Ayo maju ke depan. Terutama kaum hawa ini ya, belum selesai bicaranya masih bicara terus walaupun sudah sholat dimulai itu. Gosip-gosipnya masih belum kelar. Padahal sholatnya sudah dilaksanakan itu. Apalagi yang anak kecil ya, muter-muter. Itu harus imam sebelum Allahu Akbar menghadap ke makmum. Jenderal itu. Coba kamu lihat jenderal perang. Pegang apa? Pegang pecut ya. Rasulullah itu kalau jenderal perang, jadi jenderal perang itu pegang pecut Rasulullah itu. Kalau yang nggak lurus barisannya itu dipukul perutnya ke belakang. Nggak lurus ini ke belakang. Kan ada itu sahabat yang kemudian mengeluh kepada Rasulullah gara-gara ketika berperang perutnya itu dipukul sama Rasulullah ke belakang. Kapan itu? Ketika Rasulullah hendak wafat. Saya minta maaf, barangkali di antara kalian ada yang pernah saya sakiti. Ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Aswad. Saya Rasulullah. Sahabat marah. Ini kok masih ada orang yang mau menyalahkan Rasulullah ya di detik-detik di hari-hari sebelum Rasulullah wafat. Oh iya silakan. Kenapa? Begini Rasulullah. Saya dulu ketika ikut barisan perang Rasulullah, saya kena pukul perut saya. Nah, terus maunya apa? Saya ingin balas dendam. Saya ingin juga memukul perut Rasulullah. Terus ya tolong buka baju Rasulullah. Saya akan pukul. Sebagaimana Rasulullah dulu pernah memukul saya ketika ikut barisan perang karena tidak lurus saya. Dibuka sama Rasulullah perutnya. Ternyata sahabat itu tidak memukul perut Rasulullah, tapi justru memeluknya ya dan dicium ya, nangis itu, nangis. Kata sahabat itu, sahabat-sahabat sudah marah kan, ini orang kurang ajar. Tapi sahabat itu ternyata hanya trik ya, agar bisa kemudian dia itu bisa menyentuh kulit Rasulullah yang paling mulia. Kata sahabat itu, Rasulullah mungkin nanti di surga, nanti saya tidak bersama Rasulullah lagi. Makanya ini kesempatan terakhir saya itu bisa bersama Rasulullah, bisa memeluk kulit Rasulullah dan bisa bersentuhan dengan kulit saya yang hina-dina ini. Itu ya. Jadi Rasulullah itu pegang apa? Pecut. Lurus. Ya kalau jadi imam nggak usah pegang pecut ya, cukup pegang mikrofon. Shaf ketiga masih ada celah-celah, silakan maju ke depan. Diatur sedemikian rupa. Makanya dalam sholat itu, sholat jamaah itu kan dikasih baris. Ini kan ada barisnya itu kan ya. Shaf pertama ada barisnya, tempatnya kaki. Kenapa? Biar lurus. Kalau ada nggak lurus itu mengurangi fadilah jamaah. Perang loh ya. Sholat jamaah itu perang. Kok perang? Coba instruksi imam. Allahu Akbar. Kamu bilang apa? Allahu Akbar. Itu kan sama dengan ayo maju.
makmum bilang ayo maju. Berhenti, makmum bilang apa? Berhenti juga. Jadi semua perilaku imam itu menjadi kewajiban untuk diikuti oleh makmum. Imam ruku, makmum gimana? Ruku. Sebenci-bencinya makmum kepada imam, ketika imam ruku pasti ikut ruku, nggak mungkin. Wah, itu musuh saya, nggak mau saya ikut dia. Batal sholatnya itu. Batal sholatnya itu. Makanya dulu saya baca buku itu ada telek sandi ya. Tahu telek sandi? Telek sandi itu adalah mata-mata Romawi. Pasukan perang kaum muslimin sedang berkemah. Sebelum menyerang, pasukan Romawi berkemah dulu. Berkemah. Ada ribuan kaum muslimin berkemah. Kemudian telek sandi itu ingin melihat berapa jumlah kaum muslimin yang hendak menyerang negeri mereka. Dilihat dari atas bukit. Waktu itu kaum muslimin sedang apa? Sholat berjamaah. Dipimpin oleh satu orang, jenderalnya. Orang Romawi kan nggak tahu sholat, nggak tahu seperti apa jenis sholat. Nganggapnya sholat jamaah itu seperti latihan perang. Betulan ini, berarti kaum muslimin sedang latihan perang. Jadi ketika bilang Allahu Akbar, maka ribuan pasukannya itu bilang Allahu Akbar, kompak. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kompak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku juga. Bahkan ketika sujud kan menyentuh tanah ya, mencium tanah. Imam menyentuh tanah, ketika sujud Allahu Akbar, makmumnya itu yang ratusan ribu itu juga menyentuh tanah. Terkejut itu. Ini jenis latihan perang apa ini? Kok ada menyentuh tanahnya? Itu yang pertama. Yang kedua yang bikin terkejut, ini bahaya ini. Ini jenderalnya ini sangat betul-betul ditaati oleh pasukannya. Bayangkan, jenderalnya menyentuh tanah, mencium tanah. Ratusan ribu pasukannya itu langsung juga menyentuh tanah tanpa pikir panjang. Lapor kepada atasannya di Romawi. Bahaya kita Pak Jenderal. Kenapa? Kenapa mata-mata kamu bilang bahaya? Kita akan diserang oleh sebuah kaum, oleh sekelompok kaum yang pasukannya itu taat buta kepada jenderalnya. Coba bayangkan kalau jenderalnya itu bilang kepada kita, bunuh semua orang Romawi, mati kita itu. Kok bilang seperti itu? Kenapa? Latihan perangnya beda. Kok beda gimana? Iya, ketika imamnya nyentuh tanah hidungnya, itu ratusan ribu pasukannya itu nggak ada yang menoleh sedikit pun, langsung nyentuh tanah juga. Bahaya itu. Nah, gitu ya. Itu kenapa? Memang latihan perang itu. Memang dalam keadaan berperang itu orang-orang sholat berjamaah itu. Jadi harus kompak, sesuai dan rapat barisan itu. Ya karena mungkin musuhnya tidak nyata ya, kita leha-leha ya. Coba musuhnya nyata, setannya betul-betul muncul di hadapan kita. Kita hendak berperang melawannya. Jelas kita siap-siap itu. Mana ada orang berperang melawan musuh santai? Ada ini pakai rompi anti peluru, anti pedang, pakai helm biar kepalanya nggak kena tombak atau nggak kena peluru. Terus senjatanya lengkap, ada senjata utama tembak, ada senjata cadangan, bom, terus pisau, terus tali, sepatunya bagus, semuanya lengkap, vitamin mantap. Stamina bagus, nggak ada orang pergi ke perang itu dalam keadaan flu, nggak ada itu. Sehat itu, kuat. Sebelum berperang latihan berbulan-bulan, ngangkat beban, nggak tidur 24 jam, bertahan itu. Kita sholat 5 menit saja melawan setan santai ya, seolah-olah kita luar biasa itu. Itu ya, apa? Jangan langsung bertakbir imam itu. Nah, tuh. Yang kedua, muadzin juga harus tahu kalau mau iqomah itu ketika makmum sudah siap untuk sholat. Jangan kemudian masih ada yang sholat sunnah ya, muadzin langsung iqomah. Jadi harus dilihat. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Ketentuan jadi imam itu. Wa yarfa'ul imam sautahu, harus
meninggikan suaranya. Imam, kalau makmum jangan. Karena yang menjadi pusat perintah itu adalah imam. Kalau imam nggak kedengaran suaranya, makmumnya nggak akan ikut. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa. Jadi pertama imam itu, yang ketiga ini yukabbir, yarfa'ul imam sautahu bit takbirat. Pertama dengan takbir. Allahu Akbar. Makmum apa? Wala yarfa'ul makmum sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsuhu. Sementara makmum tidak boleh menyaringkan suaranya kecuali membaca takbir yang sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Kalau imam Allahu Akbar, makmum Allah. Jangan moro-moro karena ikut imam kemudian imam bilang Allahu Akbar, maunya bilang Allahu Akbar. Oh, nggak boleh, itu makruh itu. Harus satu-satunya makmum itu boleh mengeraskan suaranya ketika bilang apa? Waladhdallin, amin. Selain itu makruh. Makruh. Apalagi nanti mengganggu orang lain, hukumnya haram. Coba kamu di dekat orang yang bacaannya sholatnya itu agak nyaring sampai kemudian kedengaran sama orang lain. Saya pernah sholat di samping orang yang kalau sholat itu bacaannya nyaring sampai kemudian 1-2 orang di sampingnya itu mendengar apa yang dia baca. Terganggu apa enggak kamu kira-kira? Terganggu, itu hukumnya haram. Kenapa? Mengganggu orang yang sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iya, karena apalagi orang yang baca itu dengan suara nyaring itu orangnya was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita itu enggak khusyuk dengan bacaan kita, tapi khusyuk dengan bacaan dia kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mikirnya bis apa yang dia naiki, kan begitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kita itu fokus kepada bacaan dia. Itu namanya mengganggu. Itu hukumnya apa? Berdosa itu. Mengganggu orang sholat itu. Walaupun cara mengganggunya dengan bacaan sholat. Makanya itu la yasma'u illa biqadri nafsihi. Imam makmum itu. Imam yang boleh keras. Nah, kalau di Arab Saudi ya, karena makmumnya banyak, maka menggunakan apa? Suara cadangan. Kan karena rata-rata kan imamnya kan sepuh. Allahu Akbar. Jadi ada makmum yang memang ditugaskan oleh kerajaan untuk meninggikan suaranya. Allahu Akbar. Kenapa? Biar jutaan orang yang sholat itu bisa mendengar. Makin banyak jemaahnya harus makin lantang suaranya. Itu yang nomor 3 ya. Harus mengeraskan suaranya. Nih, tahap yang nomor 3, setelah mengeraskan suaranya dengan takbir, wayanwi al-imamah, maka imam berniat menjadi imam. Kenapa? Liyanalal fadlah, untuk mendapatkan keutamaan. Jika imam tidak berniat, kira-kira gimana? Sah apa enggak sholatnya? Sah. Tapi imam tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau imam bersolat tapi dia tidak berimam, tidak berniat menjadi imam, maka walaupun dia itu menjadi imam sholat jamaah, tidak mendapatkan sholat fadilah sholat jamaah yang 27 itu. Sah. Makmum tidak berniat menjadi makmum ketika sholat jamaah, sah apa enggak? Batal sholatnya. Paham ya? Jadi ada empat sholat di mana imam itu wajib berniat jadi imam. Ini perhatikan. Yang pertama sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat yang wajib berjamaah. Kalau imam kemudian jadi imam sholat Jumat tidak berniat menjadi imam, berarti dia dianggap sholat sendirian. Sholat sendirian dalam sholat Jumat itu tidak diterima, batal. Sholat Jumat itu wajib. Yang kedua, sholat
karena nadar. Misalnya Eli bilang nanti kalau saya lulus SMP juara 1 saya akan sholat subuh secara berjamaah, gitu ya. Kemudian Eli sholat berhasil memang dengan nadarnya itu. Dia kemudian sholat subuh berjamaah secara nadar dan dia jadi imam. Maka Eli itu wajib apa? Wajib sholat subuh berjamaah dan niatnya adalah menjadi imam. Kenapa? Karena nadarnya adalah sholat berjamaah. Paham? Yang ketiga, sholat fardu yang diulang, al-mu'awwadah. Misalnya Eli sudah sholat fardu ya, sendirian. Kemudian ada teman-temannya, yuk Eli, ayo kamu jadi imam. Saya sudah sholat, nggak apa-apa sholat lagi. Nggak apa-apa memang sholat lagi. Sholat fardu 3 kali kamu nggak apa-apa. Hukumnya sunnah. Apalagi kemudian sholat yang kedua itu lebih utama daripada sholat yang pertama. Misalnya sholat yang pertama kamu sholat duhur sendirian ya. Terus setelah itu ada orang kamu ngajak jamaah, yuk sholat jamaah. Kamu kemudian mengulang sholat duhur lagi. Sekarang statusnya adalah sholat duhur berjamaah. Dan kamu jadi imam, kamu wajib berniat menjadi imam. Nggak apa-apa lah ya. Bahkan sholat duhur berjamaah 2 kali itu dianjurkan. Kalau sholat duhur berjamaah yang kedua itu imamnya lebih sip, makmumnya lebih banyak. Yang pertama kamu sholat 1 imam, makmumnya 2. Setelah itu ada rombongan lagi sholat jamaah duhur di mana makmumnya itu lebih banyak. Nggak apa-apa kamu sholat lagi itu. Bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad tuh. Bagus tuh. Tuh ya, paham? Jadi itu ya kalau jadi imam. Yang keempat, 1 sholat Jum'ah, yang kedua sholat yang diulang, yang ketiga sholat nadar. Yang keempat, sholat jamak takdim karena hujan deras. Nah, misalnya kamu sholat, saya sholat di Congkop, kan jauh dari sini kan ya, maghrib di sana, tiba-tiba hujan deras. Kalau saya pulang balik lagi nggak mungkin nanti sholat jamaah isya saya itu. Maka kemudian saya boleh sholat maghrib dan isya dengan jamaah takdim. Di waktu sholat maghrib saya kemudian disambungkan dengan sholat isya secara berjamaah pula. Paham ya? Pas isyanya nggak usah sholat lagi. Kenapa? Karena sudah sholat jamaah takdim saya itu. Maka ketika saya jadi imam, saya wajib niat jadi imam. Kenapa? Karena kebolehan sholat takdim seperti itu dalam keadaan berjamaah. Coba sebutkan 4 sholat di mana imam wajib niat menjadi imam. Yang pertama, sholat Jum'ah, wajib itu. Yang kedua, sholat nazar. Yang ketiga, sholat jamaah nazar ya. Yang ketiga, sholat yang diulang karena ada jamaah yang lebih baik atau karena awalnya sholat sendirian jadi sholat yang berjamaah. Yang keempat, sholat jamaah takdim karena hujan deras. Kalau enggak niat imam batal itu sholatnya itu. Bukan hanya tidak mendapatkan pahala yang 27 ya, tapi batal sholatnya. Paham ya? Jadi niat imam itu sebagai imam itu adalah hukumnya sunnah. Makmum niat jadi makmum hukumnya adalah wajib. Itu diingat. Kapan waktunya niat? Ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kamu ragu apa saya sudah berniat jadi makmum atau belum ya? Maka segera ulangi saja. Segera ulangi saja apanya? Niatnya. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kita sholat sendirian pas tiba-tiba ada makmum? Kan ada ya? Allahu Akbar tiba-tiba menepuk. Allahu Akbar. Oh, jadi ada makmum berarti. Enggak apa-apa. Niat jadi imam di tengah sholat. Tetap mendapatkan derajat 27. Maka sebaiknya kalau kamu yakin nanti ada makmum, walaupun kamu sholat sendirian, niatnya adalah menjadi imam. Allahu Akbar, saya sholat fardu sebagai imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kamu sholat sendirian, nggak apa-apa itu, antisipasi. Takut-takut nanti makmumnya datang, nggak ngasih kode, langsung Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika salam, loh kok ada makmumnya?
Maka ketika antisipasi sejak takbir kita sudah niat menjadi imam, lalu ada makmum diam-diam ini ya, kita dapat pahala 27. Iya. Tafdalu bisab'in wa isrina darajatan. Itu yang ketiga ya, berniat menjadi imam. Boleh enggak kita menepuk orang untuk jadi imam? Boleh enggak? Boleh, asalkan tidak membuat dia itu terkejut. Mohon pas seplak kan jendur. Oh, itu kan ya. Apalagi orang yang apa ya? Orang yang sialan ya. Sialan itu orang yang sering sial, itu apa namanya itu? Bukan yang ketika digeplak kemudian dia mengatakan sesuatu yang nyaring itu. Aduh, gitu ya. Kadang ada yang rusuh ya, ada yang rusuh kan ya. Itu kan membatalkan sholat tuh kan ya. Berkata-kata di luar menggunakan bahasa Arab atau bahasa Arab yang tidak mengandung nilai doa itu kan membatalkan sholat. Jadi sekiranya kemudian kita itu menepuk bahunya dengan keras, kemudian dia merespon dengan ucapan-ucapan misalnya, aduh, apa kena gitu ya, atau kalimat-kalimat rusuh, sebaiknya nggak usah. Kenapa? Justru itu kemudian membatalkan sholat. Jadi sebaiknya begini ya, kalau jadi makmum itu apa namanya, ngasih ya di apa namanya, disentuh lah, Allahu Akbar, atau yang nyaring, engkau detia makmum, Allahu Akbar, oh, tahu, yang penting ada isyarat bahwa ya jangan di depannya ya, kita langsung misalnya orang sholat ya, kita langsung maju ke depan wajahnya, engkau apa jangan ibu dinbaan nggak, itu hukumnya haram itu ya. Itu lagi ya, orang-orang lewat di depan orang sholat tuh ya nggak boleh tuh, haram hukumnya itu. Makanya dikasih sejadah biar itu orang tidak melewati batas sejadah itu. Dulu Rasulullah kalau sholat itu kalau nggak ada sejadah pakai apa Rasulullah? Pakai ujung panah ditaruh. Tek. Jadi Rasulullah sholat di sini. Artinya apa? Orang tidak boleh lewat antara Rasulullah dengan panah itu, hukumnya haram. Kalau ada orang lewat, kasih tanda kita itu, nggak boleh lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya seperti itu. Tanda, kenapa? Haram itu hukumnya kalau lewat di depan orang sholat tuh. Jadi ada orang lewat karena nggak tahu bahwa kita sholat misalnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang lewat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya kan? Maksa orang itu ya begini. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Bahkan kalau ada orang maksa ya, karena ada orang maksa karena dia ada orang maksa dan dia tahu bahwa orang itu sedang sholat ya, bahkan ada yang faktulhu, bunuh aja ya, bunuh gitu ya. Itu dalam artian apa? Bisyiddatil man'i, sangat kuatnya larangan orang lewat di depan orang sholat. Jadi kalau maksa bisa dibunuh itu. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada maksa Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin ya. Dia pegang tangan kita, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Maka yang kiri kita itu ngambil pisau, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Wah, perang betulan itu ya. Itu bahaya. Apalagi ya jadi lawak, jadi lucu kemudian. Apalagi mata kita kemudian meliriknya ya, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya. Yang lewat orangnya nggak tentang hukum Islam ya. Akhirnya apa? Dia juga maksa untuk lewat. Apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Itulah itu. Tidak boleh, haram ya. Makanya anak-anak itu kalau lewat tuh jangan di depannya orang yang sholat. Di depan batas sajadahnya. Kalau di depannya lagi nggak jadi masalah. Di belakangnya nggak jadi masalah. Walaupun kamu menggunakan tata krama misalnya ya. Tata krama gimana? Membungkukkan badan misalnya ya. Ada orang sholat, kamu mau lewat di depannya, kemudian kamu bilang, orang nggak boleh. Sesopan apapun orang, kalau lewat di depan orang yang sedang sholat, itu tak hukumnya apa? Haram itu. Nanti kamu kan sudah pakai etika, sudah pakai adab. Apa orang gitu? Tak boleh itu dah. Canggolang, tetap canggolang itu.